Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, masih bersama Anda dan juga Celia. Kita hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini perburuan koin jagat kini sedang tren atau marak di sejumlah daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, anak-anak hingga orang dewasa berburu koin keberuntungan ini di berbagai tempat, mulai dari trotoar, taman, hingga fasilitas umum. Perburuan koin ini pun juga ramai dilakukan warga di Kota Bandung, Jawa Barat. Fenomena aplikasi Jagat Koin Hunt atau berburu koin berhadiah kini menjalar dan viral di kota Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak pun ikut berburu koin keberuntungan melalui aplikasi tersebut. Perburuan koin ini seperti terlihat di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Anak-anak ini berkumpul mencari koin keberuntungan di Taman Tugu Pahlawan. Mereka mengais dari lokasi ke lokasi yang lain. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Selain mengikuti tren yang saat ini sedang viral, mereka mencari koin keberuntungan untuk membuktikan koin tersebut bisa ditukar dengan uang. Bentuknya gimana, Mbak? Koin jagat. Itu di-download gitu ya? Iya, download pakai aplikasi. Aplikasi. Iya. Nah, itu nanti koinnya bisa ditukar apa? Bisa disesuaikan jadi uang. Jadi uang. Iya. Bagaimana cara nukernya? Itu tinggal diklik aja aplikasinya. Iya. Nanti kalau udah ketemu koinnya nanti dimasukkan di sini. Nominalnya berapa itu hadiahnya itu? Ada yang 100.000, ada yang 300, ada yang berapa yang 1 juta. 1 juta. Iya. Fenomena perburuan Jagat Koin Hunt ini dinilai pihak Dinas Infokom Kota Surabaya sangat membahayakan bagi anak-anak dan bahkan akan bisa merusak lokasi tempat mencari koin karena rata-rata koin disebar di sejumlah taman di Kota Surabaya. Ketua Satpol PP Kota Surabaya Muhammad Fixer akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Surabaya untuk membubarkan aktivitas mencari koin di taman atau fasilitas umum karena mereka bisa merusak lokasi tersebut. Ya, artinya kurang baiknya apa? Seperti taman-taman kan akhirnya dibongkar-bongkar semua gitu loh, diinjak-injak, dicari gitu kan. Masuk ke perumahan juga itu Pak. Iya. Itu kan seperti mencari pakai aplikasi di titik-titik mana ya. Artinya cara menyebarnya juga harus diperhatikan lah. Jadi kan kita baru lihat fenomena ini kan baru 2 hari ya. Kita baru tahu disetiapi 2 hari ya. Nanti kita buatkan surat lah ya dari Kominfo untuk minta dievaluasi ya digital ini ya. Iya. Perburuan koin jagat juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Para pencari koin jagat ini beramai-ramai datang ke taman-taman untuk mencari koin jagat yang bisa ditukar dengan sejumlah uang. Sejumlah orang terlihat sedang berjalan sambil tertunduk melihat layar ponsel mereka di Taman Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Berburu koin jagat sendiri merupakan permainan dari aplikasi jagat. Pemain harus bisa mencari koin yang sudah disebar di beberapa titik. Jika pemain bisa menemukan koin tersebut, pemain dapat memasukkan kode yang terdapat dalam koin ke dalam aplikasi dan kode tersebut dapat ditukar dengan hadiah berupa sejumlah uang. Besaran hadiahnya berbeda-beda mulai dari Rp300.000 hingga Rp100 juta. Tren berburu koin ini banyak diminati warga di beberapa kota. Pesertanya mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tim TV One mengabarkan. Ya, sempat sudah menjadi ada pertentangan juga ya terkait dengan koin jagat ini. Kemudian kita akan lihat bagaimana kemudian kondisi terkini di lokasi-lokasi yang dijadikan tempat perburuan koin berhadiah ini. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Zaidal Arifin dari Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, dan di Jakarta ada Agam Rizky dari GPK. Kita ke Zainal terlebih dahulu. Zainal, apakah perburuan koin ini masih terus terjadi di Monumen Tugu Surabaya? Silakan. Ya, selamat siang Ana dan juga Celia. Fenomena berburu koin di sejumlah wilayah di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, semakin meningkat, di mana para pemburu koin mendatangi sejumlah tempat publik dan juga fasilitas umum yang sengaja disebar oleh pemilik aplikasi Jagat Hunt atau berburu koin berhadiah yang berada di sejumlah titik. Dan di Kota Surabaya sendiri, titik terluas dan paling banyak ditemukan koin itu berada di Tugu Pahlawan Surabaya, di mana tepat saya berdiri di belakang saya ini. Dan
mungkin hari ini, karena hari ini adalah hari sekolah, tidak nampak secara kasat mata para pencari koin ini berlangsung. Namun biasanya di sore hari hingga malam hari, para pencari koin ini berdatangan untuk mencari koin yang dibagi dalam 3 kategori, yakni kategori emas, perak, dan perunggu. Dan setiap kategori ini harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dan di mana kode dari koin tersebut bisa dipindai untuk bisa mendapatkan uang dengan besaran nominal dari belasan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah. Demikian Ana dan Cecilia. Oke, baik. Dari Surabaya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung menuju ke Agam Rizky di GBK Jakarta. Agam, bagaimana di sana? Masih adakah yang mencari koin? Ya, Ana, Sally, dan juga pemirsa, di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, memang hingga saat ini kami sudah tidak lagi melihat adanya para pengguna aplikasi Jagat ini untuk berusaha mencari koin yang tersebar di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno. Karena sebelumnya memang para pengguna ini berusaha untuk mencari koin yang tersebar di sekitar lokasi Gelora Bung Karno ini, dan hasilnya mereka ini banyak sekali yang melakukan pencarian dengan aksi yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah aksi vandalisme. Kami akan menunjukkan bagaimana keadaan infrastruktur ataupun fasilitas di Gelora Bung Karno yang turut mengalami kerusakan dari para pengguna aplikasi Jagat yang tidak bertanggung jawab ini. Ini adalah tiang penyangga atau dinding penyangga dari taman di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno yang turut mengalami kerusakan akibat para pengguna aplikasi Jagat yang tidak bertanggung jawab. Ana, Sally, dan juga pemirsa, dari bongkahan batu ini menunjukkan bahwa para pengguna dari aplikasi Jagat tersebut ini berusaha untuk mencari koin yang tersebar di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno ini, karena memang di aplikasi melalui gawai mereka ini telah ditunjukkan berbagai lokasi atau titik dari penyebaran koin tersebut. Dan sebelumnya pada tanggal 13 Januari kemarin, hal ini juga turut menimbulkan reaksi dari penyelenggara atau pengelola Gelora Bung Karno. Ini melayangkan ultimatum kepada pengembang pihak dari aplikasi Jagat ini untuk segera mencabut atau seluruh koin yang tersebar di Kompleks Gelora Bung Karno, karena memang selain merusak fasilitas yang berada di sekitar sini, juga dapat mengurangi estetika dari sekitar lokasi ini, karena selain mereka mencongkel sejumlah fasilitas, mereka juga mengganggu aktivitas para pengguna atau para pengunjung di Gelora Bung Karno ini. Dan dari postingan terbarunya memang pihak Jagat juga mengkonfirmasi bahwa letak atau peletakan koin yang tersebar di Stadion Gelora Bung Karno ini memang sudah tidak ada lagi, dan mengimbau para pengguna untuk segera atau mencari lokasi yang lain dan mencari koin tersebut dengan aksi yang lebih bertanggung jawab, karena memang pihak Jagat pun ini mengimbau kepada para penggunanya bahwa koin yang tersebar ini sebenarnya tidak terletak di balik batu maupun di balik tanah sebagaimana yang telah dicari oleh para pengguna sebelumnya, sehingga mengakibatkan berbagai macam dari fasilitas dan juga segala macam infrastruktur di sekitar Gelora Bung Karno ini menjadi rusak. Dan untuk nominal dari koin ini memang cukup bervariatif. Hal ini juga turut mengundang para pengguna ini, tidak hanya anak-anak melainkan orang dewasa juga turut mencari koin di sekitar lokasi yang tersebar di aplikasi tersebut, Celia dan juga Ana. Oke. Terima kasih dari Agam. Kan tadi kita sempat mau tanya juga ya ke masyarakat ataupun pemain begitu ya. Kami ajak Anda kembali ke Surabaya karena tampaknya Zainal sudah bergabung nih bersama dengan para pemain koin Jagat. Zainal, silakan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, di jam-jam tertentu atau jam pulang sekolah, para pemburu ini akan berdatangan. Tepat di belakang saya ini beberapa anak-anak usia sekitar 10 hingga 14 tahun, di antaranya sekolah SD dan sekolah SMP, berdatangan dan mulai mencari koin. Dan tidak semua wilayah di Jawa Timur atau Jawa Tengah ini yang terdapat aplikasi lokasi perburuan Jagat Han. Nah, tepat di belakang saya ini ada Diki Adriansa. Dia seorang siswa SMU di wilayah Cepu, Jawa Tengah.
yang sengaja datang ke kota Surabaya, khususnya Tugu Pahlawan ini, hanya karena penasaran, ingin melihat bagaimana koin itu diburu. Ya, Adrian, kamu sudah berapa lama di sini? Baru tadi pagi. Tadi pagi? Iya. Sama siapa kamu di sini? Kebetulan saya sama pacar saya sama kedua. Sengaja datang ke Tugu Pahlawan ini ya? Iya, kebetulan. Terus bagaimana kamu? Coba. Dapat tadi? Dapat koinnya? Dapat. Mana? Coba kamu tunjukkan. Oh, di aplikasi ya? Rupanya Adrian ini sudah dapat dan kode-kodenya sudah dimasukkan di aplikasinya. Namun belum juga bisa ditukarkan uang karena dari kategori yang harus dikumpulkan itu, kategori perunggu, perak, dan emas itu semuanya terpenuhi. Demikian Ana dan Sisilnya. Baik, kalau kita lihat memang ada yang sampai jauh-jauh datang ke Surabaya begitu Anaya untuk melakukan atau mencari koin jagat tersebut. Tapi ingat, tidak merusak tempat-tempat seperti infrastruktur umum ya. Ya, Terima seperti monumen dan kasih sebagainya. Zainal dan juga Agam Rizky sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang.